Smartphone apa sih yang paling berkesan, dan kita mau tahu kira-kira pendapat dari teman-teman yang lain itu kayak gimana. Jadi nggak cuma dari cerita gue doang nih. Kemana-mana iPhone 15 Pro Max, tau nggak yang dipakai apa? Tetap fold. Oh, fold. Karena apa? Apple tuh ribet. Kalau datang event, lo bawa berapa smartphone? Kalau datang event bawa 2-3 HP lah. Hari ini lagi bawa 3 HP kayaknya deh. 3 HP. 2. Cukup? 2 cukup. Normalnya kan 2 daily driver, sisanya tergantung lagi nge-review HP apa. Paling banyak pernah lo bawa berapa? Paling banyak gue pernah bawa 8. 8? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita bakal seru-seruan aja karena gue yakin banget kalian tuh otaknya udah kemana gitu ya. Yang lagi kerja pasti pikiran udah pengen liburan gitu ya. Jadi video kali ini kita bakal seru-seruan mau ngomongin beberapa smartphone yang emang kayak berkesan lah, yang paling sering bikin konten lah di 2023 kemarin. Dan menarik ya, nggak cuma dari sisi gue aja, gue bakal nanya nih ke beberapa teman-teman tech reviewer lainnya. Jadi pastiin aja kalian tonton videonya sampai akhir. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, kebetulan banget ada beberapa perwakilan daripada brand di Indonesia gitu ya yang ngerilis smartphone-nya secara resmi di tahun 2023 kemarin. Terus kalau ditanya kira-kira smartphone apa sih yang paling berkesan di 2023? Banyak ya guys. Tapi gue ambil yang ini aja, Oppo Find N3. Jadi emang selain produktivitas gitu ya dalam satu genggaman, kita juga bisa nikmatin soal kameranya lah, desainnya yang cakep. Pokoknya secara hardware itu gue udah suka banget. Paling berkesan Samsung G Fold 5 itu oke juga ya, karena gue perlu layar yang lebar. Kemudian iQOO 12, iQOO 12 itu juga keren, ngebut, chipset paling ngebut di tahun ini. Yang berkesan ada beberapa ya, yang paling berkesan menurut gue ada S23 Ultra sama Oppo Find N3. Pertama itu yang pasti iPhone ya, iPhone 15 Pro Max gue ini yang 512 ya. Sombong amat. Dan ini menurut gue smartphone paling oke banget sih, karena memang ukurannya gede dan juga desainnya compact. Sama satu lagi yang itu HP-nya ini ringan. Dan ada satu lagi smartphone flagship yaitu Oppo Find N3, cuman HP-nya gue nggak bawa nih kak, gimana dong? Oh, nggak apa-apa, it's okay. Iya. Lo beli iPhone bukan karena mahal, bukan? Iya, karena gue suka, ya kan? Karena gue suka. Paling berkesan S23 Ultra. Oke, kenapa? Semua konten gue pakai ini. Oh. Selain itu, kemungkinan yang ini iPhone 15 Pro. Oke, yang paling berkesan buat gua ini iPhone 15 Pro Max karena ini pertama kali pakai sensor 5 kali ya, 5 kali zoom dengan periskop. Kita memilih untuk Zenfone 10, Zenfone 10. Karena bayangin aja di HP yang compact, yang enggak mainstream sama kayak HP-HP yang lain, layarnya gede, ini udah compact tapi punya spek yang bener-bener flagship ya. Smartphone paling berkesan sih ada di itel kali ya, itel S23 Plus mungkin. Itu yang berkesan karena di harga segitu itu bisa menghadirkan layar curve-nya. Di 2023, smartphone yang paling berkesan tuh dari driver gue sih sekarang. Oppo Find N3. Oke. Bagus banget. Kami masih pakai ini dan Z Fold 5 ya? Z Fold 5 dan Apa tuh? ini Xiaomi 14 yang katanya mau resmi tapi nggak tahu ya. Oh, akan sesaat lagi. Tapi akan pindah ke ini. Oke, Find N3. Udah beli casingnya tuh, lihat. Oke, sama dong kita. Yang paling berkesan di 2023 itu itel S23 Plus. Oke, Karena satu-satunya HP layar lengkung yang harganya cuma 2 juta tipis. Oh gitu, baik. Iya sih, menarik juga ya. Oke, selanjutnya pasti teman-teman penasaran banget kira-kira nih dari sekian banyaknya smartphone yang sering dipakai untuk kebutuhan bikin konten nih sama teman-teman tech reviewer, kira-kira apa ya? Karena bisa dibilang kalau kita datang ke event ataupun kita pas mobile pasti kan nggak mungkin bawa kamera yang pro ya, agak rempong gitu ya. Tapi kalau di studio sih wajib banget gue pakai kamera. Jadi kalau buat kebutuhan mobile biasanya yang sering gue pakai untuk kebutuhan konten adalah ini, si Compact S23 yang varian basicnya. Ya, kenapa pilihannya jatuh kepada S23? Karena bisa dibilang ini smartphone-nya compact banget dan urusan kameranya juga bisa banget diandelin ya, khususnya buat kebutuhan konten, buat rekaman video. Itu kayak udah auto cakep ya guys. Karena selain kestabilannya yang udah oke dan juga stabilitas suara juga terbilangnya udah instan banget. Sama satu lagi gue pakainya ini
iPhone 15 Pro. Iya, jadi emang keduanya ini nggak jauh beda ya soal ukuran yang compact dan juga kamera yang bisa diandelin. Ini makanya nih kayak cocok banget gitu bagi gue ya. Kalau buat event, buat konten, kalau nggak Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 Pro. Oh, untuk saat ini yang paling sering dipakai dan dibawa kemana-mana Samsung Galaxy A54. Ini S23 Ultra. Nah, selalu. Lo kalau B-roll, E-roll pakai itu semua? Ya. Ini Vivo X70 Pro. Oh, masih pegang? Masih. Widih, keren. Nggak lagi Iya. X100 nih, Mas. Yang sering dipakai buat konten ini S23 Ultra. Awalnya gue pakai Samsung Galaxy S23 Ultra, itu enak banget buat bikin konten, kameranya luar biasa bagus. Tapi buat gua ngedit on the fly nih di handphone, layarnya kurang gede. Pas Find Entry ini keluar, kameranya itu bagus banget, terus gue bisa buka, jadinya gue bisa ngedit langsung. Jadi ini sejauh ini perfect buat gue. HP buat ngonten biasa gue sih pakai iPhone lah ya, tetap. Karena untuk rekaman videonya sih menurut gue sih cakep sih, itu sih. Karena lagi pakai ini. Bisa lihat di video review iPhone tuh banyak dari cerminan iPhone itu ini semua. Z Fold? Yes. Oh, nggak tua yang S23 Ultra? Jadi gini. Udah dijual ya? Udah dijual. S23 Ultra udah dijual. Jadi karena kemarin lagi pakai Fold 5 terus gitu. Nah, yang lucunya, padahal sempat bawa kemana-mana iPhone 15 Pro Max. Iya. Tau nggak yang dipakai rekam apa? Apa? Tetap Fold. Oh, Fold. Karena apa? Apple tuh ribet. iPhone ribet katanya. iPhone ribet Ya. Iya. iPhone ribet. Dia aja nggak tahu cara pakainya. Tahu. Dia nggak tag. Enggak. Itu jadi iPhone kan HDR kan ya videonya. Jadi itu harus dikonvert dulu sama dia untuk bisa ditambahin di YouTube. Ayo serang dia serang. Itu yang bikin ribet. Sebenarnya bisa dimatiin sih, cuma kan jadi nggak full performa. Oke, terima kasih banyak ya Mas Mobi ya. Terima kasih, subscribe ya. Ya, oke. Cus. Kalau ada event sih biasanya gue pakai Oppo Find Entry, cuman untuk kali ini gue lagi pakai iPhone 15 Pro Max ini. Sebenarnya apa aja sih yang lagi dipegang aja, apalagi di review gitu. Kayak misalkan sekarang lagi bawa Samsung M54 5G. Smartphone yang desainnya paling kece. Sebenarnya kalau tanya paling kece tuh paling cakep gitu ya, itu kan selera ya, tergantung kita tuh sukanya kayak gimana. Cuma yang dari paling banyak berkesan itu adalah si ini. Desainnya Realme 11 Pro. Ya, jadi kalau teman perhatiin di sini dia kayak punya desain tuh ya benar-benar kayak beda banget lah daripada desain smartphone lainnya. Bodinya juga bahannya kulit gitu kan. Terus kayak ada ala-ala sleting gitu di bagian tengahnya, ada ala-ala jahitannya, benar-benar kayak terniat sih ya, fashionable banget lah. Dan sebenarnya desain si Vivo V29 5G ini juga menarik ya teman-teman. Dia punya layar curve yang seksi banget. Cuma akhir-akhir ini udah banyak smartphone yang juga bermunculan model layar Edge dan juga dimensinya sama percis kayak gini. Ini yang bikin gue tuh kayak, ini kayaknya Vivo mesti cari banget sih desainnya yang kedepannya bakal kayak gimana. Panjang 2023 ini yang paling desainnya berkenang buat lo, paling kece. Teng tong. Parah digodain. Kelamaan mikirnya. Apa ya? Ya putus jari-jari. Ya udah, ini aja kalau gitu. Paling fungsional, paling bisa dipakai buat kerja, hasilnya memuaskan, bisa menghasilkan duit, desain juga oke ya. Selama gue pegang kayak yang paling nyaman di mata juga oke, warnanya juga oke. Ya dalam tanda kutip, apa kurangnya untuk sekarang ini? Masya Allah. Desain paling kece, menurut gua ini nih yang lagi lu pakai nih. Oh iya. Ya. Oppo Find Entry ya? Iya. Jadi Realme 11 Pro Plus. Kece sih relatif ya, tapi buat gue sampai sekarang masih iPhone 15 Pro dan Pro Max itu ikonik banget ya. Bagus desainnya. Apalagi yang natural titanium. Oh, natural ya? Gue lebih suka yang clear gitu warnanya. Ini lo pakai white titanium kan? Iya, gue putih. Iya, bagus juga sih. Iya. Dua itulah, white sama natural, cakep. Oh, cakep ya. Oke deh, terima kasih Mas Dian, Mbak Dian. Ya, oke, next kita kemana ya?
Suka Samsung S23 Ultra sih. S23 Ultra ya. Walaupun gitu-gitu aja ya, tapi gue suka aja, nggak tahu kenapa gitu. Desainnya. Ya, sama ini fiturnya Masya Allah ya. Betul, fiturnya juga udah gokil banget S23 Ultra. Tapi kenapa nggak masuk paling berkesan? Karena gue nggak megang lama sih itu. Infinix ya, 030 5G itu yang paling oke. Oke, terima kasih. Oke. Galaxy S23 sih, yang Ultra. Soalnya itu gue sempet pakai kak, ya kan. Dan tapi sayangnya itu HP pinjaman dan gue harus balikin dan gak gue bisa jadiin HP daily utama gue gitu loh. Akhirnya ya udahlah, gue pakai iPhone dan juga Oppo Find N3. Sebenarnya gue suka tuh sama si Galaxy S23 Ultra. Itu cakep sih HP-nya. Masuk Pak Eko, masuk. Terima kasih banyak Chandra. Oke. Dan gue mau nambahkan sedikit nominasi lainnya, yaitu smartphone paling gaming, paling ganteng gitu ya, jatuh kepada Asus ROG Phone 7. Yoi, smartphone-nya gaming banget guys, gagah banget. Ini kalau kalian menggenggam smartphone ini, itu kayak langsung, wah ini anak gamers banget nih. Dan ini gue kayaknya kepikiran gitu ya, ngomongin soal si Asus. Sebenarnya Asus tuh nggak ngeluarin banyak smartphone ya, kayak cuma ada si ROG ini sama si Asus Zenfone 10 yang compact, yang ganas. Tapi gue belum cobain sih. Dan dari situ kayaknya cukup berkenang, cukup berkesan gitu ya. Jadi gampang banget lah nyari smartphone gaming itu apa sih? Pasti gak jauh-jauh daripada ROG yang versi resminya. Terus kalau nyari smartphone yang compact apa sih? Coba kalau nggak S23 paling sih Zenfone 10 itu. Sama si iPhone 15 Pro ini. Itu kayak bagus juga ya strateginya Asus ternyata. Dan tentunya smartphone lainnya tuh yang juga berkenang adalah si Xiaomi 13T. Kenapa? Karena itu kali pertamanya si Xiaomi collab bareng Leica, brand besar Leica gitu ya. Dan juga gebrakan yang gak kalah menariknya, doi juga dilengkapi dengan fitur anti air juga kan, yang mana biasanya itu kita temuin di seri-seri mid-nya Samsung. Tapi kali ini Xiaomi bisa berhasil membawanya. Nice. Iya tuh hampir kelupa loh guys Xiaomi 13T karena nggak ada di sini ya. Gue tuh pegangnya ini Redmi Note 13 Pro 5 ini akan datang. Tapi nggak apa-apa, ini perwakilan dari Xiaomi ya guys ya. Ya udah, jadi mungkin segitu dulu aja video kali ini. Oh, satu lagi guys, nih. Ini smartphone lipat paling terjangkau buat saat ini. Harganya 6 jutaan gitu. Ini langkah yang cukup berani ya dari Tecno, walaupun sejatinya memang ada butuh beberapa penyesuaian, peningkatan, namanya juga smartphone awal kali pertama doi ngeluarin Flip gitu ya. Jadi ini gue apresiasi banget juga buat si Tecno ya. Yaudah, jadi segitu aja video ini. Ya, semoga di tahun depan gue yakin sih kayak banyak persaingan soal smartphone flagship kayaknya nih ke depannya nih. Kayak kemarin kan Vivo ada clue-nya X cepet gitu ya. X cepet jam 100 salah. Ya udah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support selama ini. Semoga teman kalian semua sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, berkah gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat, dah.